Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Kadun Pramusa di seri perkuliahan Pendidikan Keluarga Negaraan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang warga negara Indonesia. Siapakah warga negara Indonesia? Nah, tentu saja untuk menentukan siapa warga negara Indonesia, maka kita akan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, ini anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Siapapun ya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Indonesia ya otomatis menjadi warga Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Nah, itu juga bisa ya. Jadi bisa saja itu ayahnya orang Indonesia, kawin ibunya orang asing gitu ya, anaknya bisa jadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Sebaliknya, kalau ibunya warga Indonesia, maka dia juga berhak menjadi warga Indonesia. Atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi pada intinya undang-undang yang terbaru ini ya memberikan perlindungan kepada anak-anak keturunan warga negara Indonesia, baik itu keturunan dari pihak laki-laki, ayahnya warga Indonesia, maupun dari ibunya yang warga Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Jadi ini juga menunjukkan perlindungan ya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi anak yang di luar perkawinan yang sah pun kalau ibunya warga negara Indonesia kan kawin siri gitu ya, ternyata ibunya warga Indonesia, anaknya juga berhak menjadi warga. Ini betapa negara ini melindungi keturunan anak-anak Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin atau belum menikah. Nah, ini juga bisa ya. Jadi misalkan mohon maaf ini ya, sama telepon kobol-kobol gitu ya. Nah, ternyata dia itu diakui bahwa itu anaknya gitu oleh seorang ayah warga negara Indonesia. Maka anak itu bisa menjadi warga Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak memiliki status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Ya, tidak jelas status keluarga negara. Jadi ini sangat-sangat melindungi manusia sekali yang ini turun ini ya. Jadi kalau tidak jelas siapanya lahir di Indonesia, jadi ayah asas yusoli pun dipakai juga ini asal kelahiran. Yang selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Pokoknya ada anak, ya, itu akan dilindungi di Indonesia itu, walaupun nggak tahu siapa ayah dan ibunya. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganaannya, itu juga menjadi warga Indonesia. Ini betul melindungi seorang anak. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia
dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi anak yang dilahirkan oleh warga negara Indonesia, tetap itu walaupun di sana diakui menjadi warga negara di mana dia dilahirkan, tapi tetap itu menjadi warga Indonesia. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonannya, kewarganaannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi kalau dia ada naturalisasi atau warga negara asing gitu ya, dia sudah mengajukan tapi prosesnya belum, tapi prosesnya sudah beres, belum ada anaknya, maka anaknya menjadi warga negara Indonesia. Jadi betul-betul melindungi harkat dan martabat manusia. Ya. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkeluarga negara asing, tetap diakui sebagai warga Indonesia. Walaupun diakui oleh warga negara asing, tapi tetap aja masih menjadi warga negara, tetap menjaga ya sampai umur 18 tahun. Anak warga Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan pendapat pengadilan, tetap diakui sebagai warga Indonesia. Nah, kalau masih belum 5 tahun, tetap walaupun sudah diangkat pun tetap diakui menjadi warga Indonesia. Nah, di samping bagaimana warga Indonesia, seseorang itu walaupun kita ya tadi melindungi betul keturunan anak-anak Indonesia atau bahkan anak-anak manusia gitu ya, supaya memiliki kewarganegaraan, tapi juga ada tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan seseorang itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pertama, seseorang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila atau manakala memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, memperoleh kewarganegaraan lain atau kecuali tadi yang tahu-tahu diakui gitu ya. Nah, itu bisa itu. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Nah, ini yang terkenal itu kasus Wamen itu ya, Pak Arya itu dulu kan gitu. Terus baru-baru ini ada kasus tentang bupati yang menang, calon bupati yang menang di DT kan, itu kan bisa menjadi salah satu contoh. Kalau dia tidak menolak berarti dia lepas itu kehilangan warganya, tapi kalau dia ada upaya untuk menolak itu berarti dia menjadi jangan kehilangan warga Indonesia. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, ini yang sangat penting juga, ini melindungi juga. Jadi anak yang pengen jadi warga negara asing, misalnya menjadi Amerika Serikat, Kanada, Australia, ya silakan saja jadi warga negara asing. Tapi minta kehilangan warganya, minta menjadi warga negara asing itu kalau tidak tanpa kewarganegaraan. Yang keempat, bisa hilang warga negara Republik Indonesia itu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Nah, seperti kita tahu banyak kan sekarang ini di Facebook itu ya, ada keturunan Indonesia menjadi tentara, ada peserta Putri Indonesia atau ajang-ajang kegiatan di Indonesia itu sekarang menjadi tadi tentara di sana gitu kan. Nah, itu juga bisa kehilangan kewarganegaraan. Yang kelima, kehilangan warga Indonesia itu secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang jabatannya dalam dinas tersebut semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Misalnya ada hakim keturunan Indonesia ya sekarang di Amerika Serikat ya, perempuan hakim keturunan Indonesia kan itu juga. Lalu secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu ya. Jadi hilang gitu. Selanjutnya, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
ikut pemilu presiden di Amerika Serikat, ikut pemilihan gubernur. Nah, itu tidak bisa itu ya. Berarti hilang keluarga negara. Selanjutnya mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, ini gimana kalau misalnya kita mau berkunjung ke Israel, kita tidak punya paspor gitu ya. Untuk ke sana kan nggak boleh, nggak. Kadang-kadang kita jalan pintas gitu ya, melalui negara lain. Atau kita mau naik haji supaya cepat gitu ya. Karena di negara-negara yang banyakkan penduduknya bukan non muslim nih, itu kan kuotanya juga cukup ada gitu, sedangkan yang mau ikut haji tidak ada, makanya kita katakan asing. Nah, itu juga bisa berbahaya juga itu ya. Lalu yang selanjutnya, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara, bukan menjadi konsulat, bukan menjadi perutusan di PBB, bukan menjadi pegawai di kedutaan besar gitu ya. Nah, itu juga bisa ya, bisa kehilangan warganya tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia pada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tulis kepada yang bersangkutan sepanjang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, jadi harus diberitahukan juga sih ada tugas negaranya itu melalui perwakilan atau kedutaan kita di sana, baik itu kedutaan besar maupun konsulat jenderal gitu ya, harus memberitahukan warga negaranya untuk lapor diri lah gitu. Nah, ada beberapa hal yang warga negara Indonesia tidak otomatis kehilangan warga negara Indonesia. Jadi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas yang tadi tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Nah, kalau di beberapa negara kan Amerika Serikat, di Korea Selatan itu ada wajib militer tuh. Nah, kita mengikuti pendidikan di sana, umurnya harus wajib militer, kalau kita diwajibkan wajib militer di sana ya, ikut pendidikan militer di sana. Nah, itu tidak bisa otomatis hilang. Lalu kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah tidak. Nah, bila ada anak laki-laki perempuan, ayahnya menjadi warga negara asing. Nah, sepanjang anaknya belum 18 tahun itu tidak otomatis dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia ya. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah. Nah, demikian juga kalau anaknya seorang warga negara Indonesia yang ingin pindah warga negara lain gitu ya, anaknya tidak otomatis menjadi warga negara asing. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, demikian juga ya. Kalau seorang perempuan kawin dengan orang lain sehingga terus mengikuti warga negara lain, itu anaknya itu tetap bisa menjadi warga Indonesia. Nanti baru diputuskan setelah usia 18 tahun. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud di atas, berakibat anak berkewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganaannya sebagai pasangan. Jadi suruh milih ya tetap. Perempuan warga Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Lalu laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewargaan suami mengikuti kewargaan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Tapi tidak semuanya otomatis hilang. Perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud di atas jika ingin tetap menjadi warga Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya pada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Jadi bisa saja kalau seorang perempuan itu, laki-laki itu ya, ingin tetap menjadi orang Indonesia, ya harus harus diajukan. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Jadi walaupun suami sah ya itu ya, tetap tidak akan status kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu saya kira berkaitan dengan warga negara Indonesia. Apa yang menjadi warga negara Indonesia itu ya. Ya, jadi walaupun kita ketahui ya sebenarnya pada dasarnya warga negara Indonesia itu ya bisa melalui pewarganegara atau dulu pada pertama kali itu bersifat naturalisasi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum